Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Melisa Prislia SKP MKes. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sikes Eka Harap Palangkaraya dengan NIDN 1108288301 atau NUPTK 7167 61662230213. Sebagai seorang dosen, saya wajib melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengajaran. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran dalam rangka proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi pada tahun ajaran 2024-2025 dengan beban studi sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini pun diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti keilmuan program studi yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kompetensi teoritis dan praktis di bidang gizi. Mata kuliah yang akan saya ajarkan dalam video pembelajaran saya adalah mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi dengan bobot sebesar 2 SKS. Teknik pengajaran dalam mata kuliah ini saya sampaikan dengan metode DAI, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan materi pembelajaran. Interaction menjelaskan mengenai model dan metode pembelajaran, serta proses interaksi belajar di kelas. Sedangkan Assessment menjelaskan mengenai sistem penilaian yang saya terapkan. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menguasai materi tentang yang pertama sistem pangan dan gizi, ketahanan pangan, keamanan pangan, gizi dan infeksi penyakit-penyakit tidak menular dan penyakit menular, gizi dan sosial ekonomi budaya, gizi dan kebijakan atau politik, gizi kerja, gizi dan perubahan lingkungan, nutrigenomik dan nutrigenetik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pangan dan gizi. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ketahanan pangan. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan keamanan pangan. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis gizi dan infeksi penyakit tidak menular dan penyakit menular. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menelaah gizi dan sosial ekonomi budaya. CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis gizi dan kebijakan politik. CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis gizi kerja. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan gizi dan perubahan lingkungan. CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan nutrigenomik dan nutrigenetik. Pada ke-9 CPMK ini akan diturunkan menjadi sub CPMK yang disajikan dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka, pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester, serta pertemuan ke-16 untuk ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang pertama itu sistem pangan dan gizi, kemudian ketahanan pangan. Ke-9 CPMK ini akan diturunkan menjadi sub CPMK yang disajikan dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan tatap muka, pertemuan ke-8 untuk ujian tengah semester, serta pertemuan ke-16 untuk ujian akhir semester. Materi pembelajaran tersebut adalah sistem pangan dan gizi, ketahanan pangan, keamanan pangan, gizi dan infeksi penyakit menular atau penyakit tidak menular, gizi dan sosial ekonomi budaya, gizi dan kebijakan politik, gizi kerja, gizi dan perubahan lingkungan, nutrigenomik dan nutrigenetik. Pada model pembelajaran di kelas, saya menggunakan problem based learning, discovery learning, case study, dan small group discussion. Sedangkan metode pembelajaran saya memaparkan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi, dan role play. Proses interaksi di kelas dilakukan dengan dua arah, yaitu antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan mahasiswa. Di mana interaksi ini dilakukan dengan cara memaparkan presentasi, tanya jawab, dan diskusi.
Komponen penilaian sesuai dengan aturan dari institusi, yaitu yang pertama tugas ada 20%, UTS 20%, UAS 30%, praktikum 30%. Pada video pembelajaran, saya akan memberikan materi pertemuan ke-9, yaitu pencegahan penyakit tidak menular melalui pemenuhan gizi dan aktivitas fisik. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Semua? Siap. Oke, apa kabar? Baik. Oke, berarti siap ya untuk menerima materi kita siang hari ini. Nggak ada yang ngantuk kan ya? Nggak ada. Oke, ya baik, sebelum kita mulai materi atau perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya. Mari kita berdoa, tundukkan kepala sejenak. Mari berdoa. Doa selesai. Baik. Pada pertemuan materi yang ke-9 ini ya, kita akan membahas tentang pencegahan penyakit tidak menular melalui pemenuhan gizi dan aktivitas fisik. Ya, namun sebelum masuk pada materi ya, kita mau review bagaimana keterkaitan gizi dan penyakit tidak menular. Ya, jadi gizi memiliki peran yang sangat penting ya, sangat sentral ya, karena menjadi salah satu penyebab ya ataupun pelindung, kemudian dalam perkembangan juga dalam pencegahannya ya. Jadi penyakit tidak menular ini ya sangat erat hubungannya karena dia bersifat dua arah. Ya masih ingat ya, dua arah, kemudian sangat kompleks, kemudian melibatkan interaksi. Ya masih ingat ya apa saja interaksinya, bagaimana interaksinya antara asupan, ya kemudian metabolisme, lalu apalagi kemudian genetik juga lingkungan. Ya, ada yang masih ingat apa keterkaitan gizi tersebut dalam penyakit tidak menular? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Siti. Jadi asupan gula berlebih, lalu asupan garam atau nutrisi berlebih, kemudian asupan lemak jenuh dan lemak trans berlebih, Bu. Oke, betul. Ada yang silahkan. Oke, Yosep silahkan. Bentar, belum dikasih Bu. Saya Bu, Ya silahkan Yosep. bisa juga asupan serat pangan yang rendah, konsumsi buah dan sayur yang kurang, lalu kelebihan energi, kalori, dan obesitas. Oke, terima kasih ya. Aplaus dulu buat teman-teman yang sudah menjawab. Ya, yang sudah mengingat bagaimana keterkaitan gizi penyakit tidak menular. Jadi kita akan membahas ya bagaimana nanti ya pencegahan penyakit tidak menular. Ya, terlebih-lebih nanti kita akan membahas pada penyakit diabetes mellitus ya, terutama diabetes mellitus yang tipe 2. Oke, saya akan menyampaikan materi pada hari ini ya, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran dulu ya terkait dengan mata kuliah ini. Jadi yang pertama kita akan memahami ya bagaimana konsep dasar DM tipe 2, lalu kita akan menganalisis ya apa saja faktor risiko, kemudian mengidentifikasi peran makro dan mikronutrien. Ya, lalu kita akan mengevaluasi kualitas pangan dan kaitannya dengan DM tipe 2, lalu nanti bagaimana kita merancang intervensi gizi dan gaya hidup untuk pencegahan DM tipe 2. Ya. Oke, jadi ini akan kita pelajari ya. Jadi ada beberapa contoh umum ya penyakit tidak menular yang harus kita ketahui. Yang pertama itu penyakit kardiovaskuler. Ya, kita tahu penyakit kardiovaskuler itu meliputi penyakit jantung, lalu stroke. Ya, kemudian diabetes mellitus atau yang dikenal oleh masyarakat kita adalah kencing manis ya. Kemudian ada kanker, ada penyakit pernapasan kronis ya, salah satunya penyakit paru obstruktif ataupun yang kronis ya yang bisa menyebabkan terjadinya yang disebut dengan PPOK ya, penyakit asma. Kemudian penyakit ginjal kronis ya, penyakit ginjal kronis, osteoporosis, penyakit Alzheimer dan demensia, lalu gangguan mental, depresi dan kecemasan. Ya, kemudian kita masuk pada diabetes mellitus. Ya, kita sebelumnya juga sudah pernah membahas ya, kembali saya ingatkan kembali ya.
DM ini kondisi di mana terjadi kenaikan kadar glukosa, ya, kadar glukosa dalam darah yang dikarenakan ya tubuh itu tidak dapat menghasilkan atau memproduksi insulin, ya, sehingga tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif, ya. Kita kenal juga DM ini menjadi salah satu mother of disease. Kenapa disebut dengan mother of disease? Ya, karena ini ya, dia induk dari berbagai penyakit ya, seperti yang disebutkan tadi, hipertensi, stroke, ya, gagal ginjal, kebutaan, ya, dan bisa juga sampai terjadi amputasi kaki, ya, sering terjadi. Kita masuk pada DM tipe 2, ya. Jadi DM tipe 2 ini ya merupakan penyakit kronis ya yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau glukosa ya yang dikatakan di atas normal. Ya, secara pemeriksaan klinis dia hasil kadar gula itu akan meningkat. Kemudian kondisi ini terjadi karena ada dua masalah yang saling berkaitan. Ya, yang pertama itu dia terjadi karena resistensi insulin, kemudian yang kedua itu produksi insulin yang tidak adekuat. Ya, bisa kita ketahui ya, kalau resistensi insulin ini dia ya terutama di otot, lemak dan hati. Ya, jadi ini akan melakukan ya sel-sel tubuh ini tidak akan berperan dengan baik ya. Insulin ini adalah hormon ya, hormon yang diproduksi oleh pankreas. Kita juga sudah belajar ya tentang biokimia, kemudian belajar juga bagaimana anatomi fisiologi ya kaitannya dengan DM ini. Ya, jadi sekali lagi insulin ini diproduksi oleh pankreas. Ya, jadi pankreas ini berfungsi membantu glukosa dari darah masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Ya, lanjut pada produksi insulin yang tidak adekuat ini ya, karena pankreas tidak bisa bekerja dengan optimal ya, yang akan berusaha ya, dia berusaha gitu mengkompensasi resistensi insulin untuk memproduksi lebih banyak insulin. Nah, karena pankreas bekerja terlalu lelah ya, nggak mampu lagi memproduksi insulin ya, sehingga terjadilah resistensi ini ya, yang mengakibatkan kadar gula darah ini menjadi tinggi. Ya. Ini ya faktor risiko utama penyakit tidak menular tadi ya, dua kategori juga. Yang pertama itu faktor risiko perilaku yang dapat dimodifikasi ya. Kemudian faktor risiko metabolik atau biologis. Ada juga faktor dari risiko lainnya. Kita lihat faktor risiko perilaku yang dapat dimodifikasi ya, misalkan ini pada perilaku yang perokok. Ya, perokok, dia mengkonsumsi alkohol berlebihan ya, kurangnya aktivitas fisik seperti yang disampaikan tadi oleh Yosef ya, teman-teman yang lain ya. Bagaimana pola makan tidak sehat yang terutama pada natrium yang tinggi. Ya, atau tinggi garam, gula, lemak trans atau yang juga rendah serat. Ya, kalau dari metabolik ini tadi ya yang mempengaruhi karena tekanan darah. Ya, ini disebut dengan hipertensi, ya. Kemudian juga hiperglikemi atau kadar gula darah tinggi, kemudian dengan disebut dislipidemia, ya. Di sini kadar kolesterol tinggi dan terjadinya obesitas. Ya, faktor risiko lainnya ini banyak ya, faktor terutama usia, riwayat, ya baik riwayat keluarga ya secara genetik juga ya perlu diketahui, kemudian paparan polusi lingkungan. Ya, kita tahu ya sekarang DM tidak terjadi hanya pada usia dewasa. Ya, DM akhir-akhir ini juga menyerang pada usia anak-anak. Ya, jadi perlu kita perhatikan di lingkungan sekitar kita ya bagaimana DM ini menjadi yang disebut tadi mother of disease. Ya. Nah, ini kita langsung pada strategi pencegahan pengelolaan diabetes ya melalui pemenuhan gizi. Ya, kemudian yang pertama itu adalah pengendalian berat badan.
Karena obesitas ini merupakan faktor resiko utama dari diabetes mellitus tipe 2. Ya, kemudian pola makan rendah kalori dan tinggi serat. Nah, aktivitas fisik yang teratur ini penting ya untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Kenapa? Secara gerakan masyarakat atau germas ya seringkali untuk menyuruh atau gerakan masyarakat atau germas ya seringkali mengingatkan kita harus melakukan aktivitas fisik minimal dalam satu hari berapa menit? 30. 30 menit. Ya, kita akan berusaha bagaimana supaya peningkatan sensitivitas insulin ini bisa baik di dalam tubuh. Ya. Kemudian juga pengendalian kadar gula darah. Ya. Jadi kita harus membatasi bagaimana konsumsi gula setiap harinya. Ya, perlu diingat, kita juga perlu memilah ya antara karbohidrat kompleks ya dengan indeks glikemik rendah. Kita akan pelajari ini ya di pertemuan yang selanjutnya. Nah, lalu ada juga strategi pemenuhan gizi ini ya meliputi bagaimana pola makan sehat dan seimbang. Ya, pola sehat, seimbang, berarti di dalam piring kita harus ada yang namanya Hidrat. ya, karbohidrat, protein dan lemak ya. Kemudian juga sumber vitamin lainnya. Ya, jadi harus ada kayak buah, sayur, ya, biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, juga lemak sehat ya. Kita sudah pelajari itu, kemudian bagaimana kita membatasi asupan garam, gula dan lemak jenuh ya. Juga yang disebut dengan lemak trans ya. Review kembali ya apa saja. Kemudian pembatasan asupan garam, gula dan lemak ini tadi ya, kita harus lebih bisa membatasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian, nah setelah asupan garam, lemak ya, lemak jenuh, lemak trans ya. Oh, ini kayaknya kedobelan deh. Cut, Bu. Jadi bagaimana cara mencegah penyakit tidak menular terutama di DM tipe 2. Ya, yang pertama menerapkan gaya hidup sehat, lakukan deteksi dini, kemudian bagaimana juga melakukan manajemen stres. Ya, itu strategi atau bagaimana cara mencegah penyakit tidak menular khususnya pada penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ya. Baik, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pada siang hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari ya materi ini bisa bermanfaat. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri, ada yang mau memberikan pertanyaan? Saya, Silahkan. Bu. Oke, silahkan Ingrid. Saya mau bertanya, mengapa penyakit tidak menular menjadi masalah kesehatan yang serius secara global? Baik, pertanyaan Ingrid tadi ya, mengapa penyakit tidak menular itu menjadi masalah kesehatan yang serius secara global. Ya, jadi penyakit tidak menular ini menjadi masalah kesehatan serius karena itu ya penyebab kematian yang paling utama. Ya, paling utama kemudian juga punya peran penting ya penyakit tidak menular ini sebagian besar menjadi penyebab kematian di dunia yang terbesar. Ya, karena tidak menyerang hanya kepada usia dewasa namun juga sudah menyerang pada usia anak-anak. Kemudian beban ekonomi. Ya, beban ekonomi kita tahu terutama di Indonesia ya kita merupakan masih negara berkembang di mana juga ekonomi kita ya salah satu juga merupakan yang kedua itu beban ekonomi ya karena penyakit tidak menular ini memerlukan perawatan jangka yang sangat panjang dan mahal tentunya sehingga menjadi beban ekonomi ya dan sangat membebani ya sistem kesehatan kita terutama sistem kesehatan di Indonesia kemudian juga ekonomi ya secara global tadi ya di suatu negara. Kemudian juga ada dampak pada kualitas hidup ya
pada kualitas hidup ya, yang dimana bisa menyebabkan disabilitas ya, produktivitas yang menurun ya, kemudian juga bagaimana kualitas hidup si penderitanya. Juga ada faktor-faktor risiko lainnya ya, terutama pada bagaimana ya masyarakat kita masih belum bisa merubah perilakunya ya, terutama bagaimana melakukan aktivitas fisik ya secara teratur, mengatur pola makan yang sehat itu bagaimana, pola makan yang seimbang itu bagaimana. Baik, itu bisa diterima jawabannya Ingrid? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Ada yang mau memberikan pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini? Silahkan. Ya, silahkan Cerah. Apakah penyakit tidak menular itu bisa disembuhkan sepenuhnya, Bu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Cerah ya. Semoga pertanyaan saya bisa membantu ya dari pertanyaannya Cerah ya. Jadi sebagian besar penyakit tidak menular ini memang bersifat kronis. Ya, jadi cenderung untuk berlangsung seumur hidup. Ya, berlangsung seumur hidup dan sepenuhnya akan menjadi seperti penyakit infeksi. Ya, infeksi. Namun penyakit tidak menular ini ya masih bisa diobati. Melalui apa tadi? Melalui perubahan gaya hidup, ya, mengontrol gejala, kemudian apa lagi? Mencegah terjadinya komplikasi, ya, juga bisa meningkatkan kualitas hidup penderitanya. Ya, jadi dalam beberapa kasus ya, memang kalau tidak dilakukan deteksi dini, dia akan menyebabkan kanker. Ya, jadi itu yang bisa saya jawab ya. Baik teman-teman ya, materi yang saya sampaikan ini juga pernah saya lakukan penelitian sebelumnya ya di salah satu puskesmas yang ada di kota kita ya. Jadi saya ada melakukan penelitian terkait dengan diabetes mellitus tipe 2 ini, bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan ya terhadap motivasi mengontrol kadar gula darah ya pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Jadi apa yang kita bahas ya saat ini ya terkait dengan aktivitas fisiknya, bagaimana melakukan pemenuhan gizi ya, terutama pemenuhan gizi yang disebut dengan gizi seimbang. Ya, jadi bagaimana pengaruh pendidikan kesehatan karena kita adalah sebagai promotor ya, salah satu promotif dan melakukan preventif ya tentunya. Jadi kita harus tahu bagaimana apakah ada motivasi gitu ya dari si penderita untuk dapat mengontrol gula darahnya. Itu jika dia sudah terdeteksi ya jika mengalami DM. Ya, jadi perlu untuk melakukan motivasi bagaimana apakah dia rutin melakukan kontrol gula darahnya ya, apakah terapi yang diberikan itu juga dia rutin untuk dikonsumsi ya, sehingga tadi ya seperti pertanyaan apakah penyakit tidak menular terutama pada penyakit diabetes mellitus ini bisa disembuhkan atau tidak. Ya, karena itu tadi ya karena terapi yang jangka panjang ya, pemberian insulin dan lain-lain ya itu yang akan mempengaruhi kualitas hidup si penderita DM. Jadi penting kaitannya gizi ya, kemudian aktivitas fisik ya, terutama kita yang belum mengalami penyakit ini kita bisa melakukan pencegahan terlebih dahulu. Ya, karena pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Ya, oke. Demikian ya untuk materi hari ini ya kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua. Kembali lagi ya saya mau review lagi apa yang sudah saya sampaikan ya terkait materi pada hari ini ya, kira-kira masih ada yang ingat tidak ya dengan materi yang saya sampaikan. Jadi bagaimana cara mencegah penyakit tidak menular terutama untuk penyakit DM tipe 2. Ada yang bisa menjawab? Oke, berhenti merokok, kemudian membatasi konsumsi alkohol, benar. Melakukan aktivitas fisik secara teratur. Ada lagi? Ada yang masih ingat? Ya, gizi seimbang. Kemudian ada lagi?
menjaga berat badan ideal itu yang penting ya untuk kita ketahui bagaimana cara mencegah ya terutama untuk penyakit DM tipe 2. Baik, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya untuk mendengarkan materi hari ini ya, semoga bermanfaat ya. Nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya, kita akan lebih gali lagi ya materi selanjutnya terkait dengan mata kuliah ekologi pangan dan gizi ini ya. Tentunya harapan saya tidak hanya sampai di sini ya, silahkan nanti untuk presensi tolong diedarkan ya. Nanti ketua tingkat tolong disampaikan kepada saya ya untuk kegiatan hari ini apa saja sudah kita lakukan. Ya, baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya karena sudah melakukan kegiatan pada hari ini dengan baik. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai ya, terima kasih teman-teman ya, beri aplaus untuk kita pada hari ini. Baik, terima kasih, selamat siang, kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke? Siang, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Sekian video deskripsi dan pengajaran pembelajaran dalam mata kuliah ekologi pangan dan gizi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.